Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 1-8. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Lukas 20 ayat 1-8 ini merupakan kelanjutan dari kisah Yesus menyucikan bait Allah. Peristiwa penyucian bait Allah sendiri terjadi setelah Yesus memasuki Yerusalem. Dan di Lukas 19 ayat 47 dikatakan bahwa tiap-tiap hari Yesus mengajar di dalam bait Allah. Dengan demikian, Lukas 20 ayat 1 ini menunjuk kepada aktivitas Yesus sehari-hari di Yerusalem. Jadi sebagaimana biasanya, kali ini Yesus pun sedang mengajar orang banyak di bait Allah. Namun di ayat ini, Yesus bukan hanya sedang mengajar, dari kata Yunani didaskontos dari didasko, melainkan dia juga sedang memberitakan Injil, euangelisomenu dari euangeliso. Euangeliso secara harfiah memang berarti mengumumkan kabar baik. Memberitakan Injil memang cukup ditonjolkan oleh penulis Injil Lukas. Di saat Yesus sedang mengajar dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di bait Allah, datanglah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua ke bait Allah. Pernyataan di ayat 2 menunjukkan bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua ini tidak semata-mata datang ke bait Allah, tetapi tujuan mereka adalah untuk menemui Yesus dan berbicara dengan Dia. Mereka bertanya tentang kuasa yang dimiliki Yesus. Tidak secara eksplisit dikatakan apa yang dimaksudkan dengan hal-hal itu. Mungkin yang dimaksudkan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua dengan hal-hal itu adalah mujizat dan pengajaran serta pemberitaan Injil yang dilakukan Yesus. Namun jika melihat kepada teks yang mendahului pembacaan kita saat ini, maka hal itu berhubungan dengan tindakan Yesus menyucikan bait Allah. Dengan kuasa mana? Poia, exousia. Exousia secara harfiah berarti kekuatan untuk bertindak, atau otoritas, atau kekuasaan. Jadi poia, exousia, atau bertindak dengan kekuatan atau otoritas yang mana? Pertanyaan ini sepadan dengan pertanyaan siapa yang memberimu otoritas ini. Tis estin hodus soiten exousian. Kembali lagi kata exousia digunakan dan dihubungkan dengan dus. Dus dari didomi secara harfiah berarti memberi. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa mereka bertanya tentang otoritas ini di hadapan orang banyak di bait Allah? Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli terhadap pertanyaan ini, ada dua kemungkinan yang muncul. Pertama, mereka hanya ingin mengetahui dari mana atau siapa yang memberikan Yesus otoritas untuk melakukan hal itu. Mereka mungkin terkejut atau heran Yesus bisa menyucikan bait Allah, padahal pada masa Yesus yang bertanggung jawab atau yang mengelola bait Allah adalah kelompok imam aristokrat atau yang disebut Saduki. Mereka juga mungkin ingin membandingkan otoritas yang dimiliki Yesus dengan otoritas mereka. Para imam merasa bahwa mereka memiliki otoritas sebagai hak waris mereka dari garis keturunan Lewi. Para ahli Taurat merasa mereka memiliki otoritas melalui pendidikan yang mereka ikuti. Tua-tua atau anggota Sanhedrin ini merasa mereka memiliki otoritas karena mereka dipilih untuk ada dalam posisi tersebut. Lalu Yesus sendiri menerima otoritas dari mana? Yesus juga bukan seorang imam yang memiliki peran resmi di bait Allah. Mereka mungkin lupa dengan perkataan Yesus ketika dia berumur 12 tahun
sebagaimana dicatat Lukas 2 ayat 49, bahwa bait Allah adalah rumah Bapakku. Dengan demikian, Yesus mendapat otoritas dari Bapa. Kedua, masih sejalan dengan tujuan yang pertama, mereka ingin mempermalukan Yesus di hadapan orang banyak. Karena jika Yesus tidak bisa menunjukkan dari mana atau siapa yang memberikannya otoritas itu, maka Yesus tidak layak untuk dipercaya atau diikuti. Dia tidak layak diikuti karena dia bertindak hanya mengikuti kehendaknya sendiri. Pertanyaan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ini mengingatkan kita pada pola-pola yang sama dalam masyarakat masa kini. Masyarakat, khususnya institusi keagamaan, terutama gereja, memang terlalu terbiasa dengan mempertanyakan otoritas dalam melakukan pelayanan di gereja. Seseorang hanya bisa melakukan pelayanan tertentu jika dia memiliki otoritas yang diterimanya dari gereja. Tidak heran, pelayanan-pelayanan di dalam gereja sering hanya terbatas pada kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu saja. Misalnya yang bisa berkhotbah hanya orang yang memiliki otoritas untuk berkhotbah. Yang bisa membaca Alkitab di altar gereja hanyalah orang tertentu yang kepadanya sudah diberikan otoritas itu. Yang bisa melakukan perkunjungan dan pelayanan pastoral hanyalah orang yang memiliki otoritas untuk melakukan pelayanan pastoral tersebut. Dan masih banyak lagi pembatasan-pembatasan pelayanan yang dihubungkan dengan otoritas ini. Jadi ini adalah juga cara Yesus mengkritik orang-orang yang suka membatasi pelayanan pada otoritas-otoritas tertentu. Ini juga merupakan kritik Yesus kepada orang-orang yang merasa merekalah yang memiliki otoritas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Allah. Namun Lukas membuat narasinya menjadi lebih menarik melalui cara Yesus menjawab pertanyaan mereka. Di ayat 3 dan 4, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan kepada mereka terkait dengan baptisan Yohanes. Eroteso humas kago logon. Aku juga akan bertanya kepadamu tentang satu pemikiran. Kata logon dari logos memiliki makna ucapan atau kata atau pemikiran atau hal atau penalaran. Sementara itu, pernyataan epatemoi menunjukkan bahwa Yesus ingin mereka memberi jawab terhadap pertanyaan dia. Yesus ingin melihat seperti apa pemahaman mereka tentang baptisan Yohanes. Yesus menginginkan ketegasan mereka dalam menjawab. Karena alasan itulah, ketika di ayat 7, mereka tidak bersedia menjawab pertanyaan Yesus atau menjawab bahwa mereka tidak tahu, Yesus pun di ayat 8 mengatakan bahwa dia juga tidak akan mengatakan kepada mereka dengan kuasa manakah dia melakukan hal-hal itu. Yesus sebenarnya sedang menantang mereka untuk menyatakan pengakuan mereka terhadap kenabian Yohanes. Yesus ingin tahu apakah menurut mereka Yohanes benar-benar adalah seorang nabi. Dengan mengatakan baptisan Yohanes dari surga, Yesus ingin tahu apakah menurut mereka kuasa atau otoritas Yohanes untuk membaptis itu berasal dari Allah atau bukan. Jika mereka mengatakan bahwa otoritas itu dari manusia, itu berarti bagi mereka Yohanes membaptis hanya berdasarkan kehendaknya sendiri. Dan itu berarti mereka menolak otoritas Yohanes atau tidak mengakui dia sebagai nabi. Sebaliknya, jika mereka mengatakan bahwa otoritas Yohanes untuk membaptis berasal dari Allah, maka dengan begitu mereka juga mengakui pelayanan Yesus sebagai berasal dari Allah karena Yohanes menempatkan dirinya sebagai utusan Allah yang menjadi pembuka jalan untuk kedatangan Yesus. Di ayat 5 dan 6, Lukas menunjukkan bahwa mereka harus mendiskusikan jawaban itu di antara mereka sendiri. Mereka ragu juga untuk membuat keputusan atau memberi jawab mereka dengan pasti karena berkaitan dengan sikap yang mereka tunjukkan kepada Yohanes Pembaptis di satu sisi dan ketakutan mereka kepada orang-orang yang ada di bait Allah itu di sisi yang lain. Mereka khawatir kalau orang-orang itu akan melempari mereka dengan batu karena mereka menolak otoritas Yohanes sebagai berasal dari Allah. Lukas 7 ayat 30
sebelumnya sudah memperlihatkan penolakan mereka terhadap otoritas Yohanes karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Sikap mereka berbeda dengan pemungut cukai dan orang banyak yang ada saat Yohanes membaptis. Mungkin saja orang-orang yang ada di Bait Allah ini juga sudah menerima baptisan Yohanes, sehingga mereka khawatir kalau orang-orang itu akan melempari mereka dengan batu. Kata katalitatso memang berarti melempar seseorang dengan batu atau merajam dengan batu bahkan sampai mati. Jadi mereka bukan hanya takut dilempari dengan batu, tetapi mereka juga takut mati di tangan orang-orang banyak yang ada di Bait Allah itu. Mereka tidak mungkin melawan kepercayaan diri orang-orang banyak itu bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Karena dia seorang nabi, itu berarti baptisannya berasal dari Allah. Pepeismenos gar estin menunjuk kepada kepercayaan diri orang banyak itu. Pepeismenos dari peto memiliki arti kepercayaan diri atau menunjuk kepada sebuah sikap persuasif. Peto juga adalah akar dari pistis yang berarti iman. Jadi dalam diri orang banyak itu ada iman atau keyakinan bahwa Yohanes adalah nabi. Narasi ini memperlihatkan kepada kita bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua yang merasa memiliki otoritas dan sering bertentangan dengan Yesus ternyata takut terhadap orang banyak. Mereka tidak berani untuk menyatakan yang benar karena takut terhadap orang banyak. Ini mengingatkan kita bahwa kebenaran seharusnya tetap dinyatakan tanpa takut terhadap orang-orang yang mungkin tidak setuju atau keberatan dengan kebenaran tersebut. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua lebih mencari aman atau lebih mengedepankan kepentingan mereka sendiri ketimbang menyatakan kebenaran. Otoritas mereka kalah dengan pengaruh atau kekuatan destruktif dari orang banyak. Tampaknya mereka menyadari pengaruh destruktif dari orang banyak ini, sehingga di akhir pelayanan Yesus, mereka menggunakan pengaruh destruktif dari orang banyak ini untuk melawan Yesus. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.